Ya ini Pak terkait dengan video KDRT yang beredar viral di media sosial itu ya Pak, yang ada adegan kekerasan dari seorang pria yang diduga sebagai suami terhadap seorang perempuan yang diduga sebagai istri itu. Menurut Bapak gimana sih Pak mengenai video tersebut? Apalagi itu juga tampak ada anak kecil di sekitar mereka gitu. Ya menurut saya itu adalah fenomena perwakilan dari masyarakat kita gitu. Jadi masyarakat kita ya sebenarnya fenomena seperti itu tuh cukup banyak gitu lah. Artinya yang tidak terekspos pun sebenarnya banyak gitu. Artinya dengan adanya kejadian ini adalah sebagai contoh ya sebenarnya kenyataan masyarakat kita ya seperti itu gitu. Artinya masih sangat banyak sekali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Artinya ya kekerasan dalam rumah tangga ini kan perlu di stop gitu kan. Artinya di sini yang paling menderita yang jadi korban adalah perempuan seperti itu. Lalu kira-kira apa ya Pak yang mendasari kenapa beberapa korban itu masih bisa bertahan gitu meski mengalami kekerasan gitu dalam rumah tangganya? Yang pertama adalah hidup ini sulit gitu. Kenapa sulit? Karena satu, yang laki-laki memiliki keterampilan yang terbatas. Mungkin keterampilannya itu kan di sektor-sektor informal. Misalnya bekerja kuli bangunan, atau misalnya disuruh-suruh oleh yang lebih mapan misalnya ekonominya gitu kan. Terus dari pihak perempuan juga tidak memiliki keahlian seperti itu. Mungkin keahliannya hanya cuci gosok, atau mungkin keahliannya membantu orang yang lebih mapan misalnya seperti itu. Jadi sementara dengan himpitan ekonomi mereka adalah korban yang paling berat menghadapi situasi saat ini gitu. Ini adalah cerminan dari situasi saat ini bahwa masyarakat kita sudah terjadi chaos, sudah terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Menurut saya ini bukan hanya satu itu aja, banyak yang sudah terjadi di masyarakat kita gitu. Dan tentunya ini akan sangat membahayakan masa depan manusia seperti itu. Karena mereka, bayangkan ini seorang laki-laki yang mungkin penghasilannya terbatas, penghasilan itu sudah diserahkan ke istri, namun istri juga uang itu udah habis gitu. Sehingga mereka untuk makan saja mereka sudah tidak punya gitu. Apa yang terjadi ketika sang istri meminta uang, namun suami memang sudah uangnya habis gitu kan. Dan akhirnya beras sudah tidak ada gitu kan. Nah itulah akhirnya yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah artinya ini adalah PR kita bersama. Ya memang secara umum banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama memang faktor keahlian seperti itu. Yang kedua adalah faktor pendidikan seperti itu. Dengan pendidikan yang masih cukup rendah gitu kan. Akhirnya peluang-peluang mendapatkan pekerjaan yang layak juga sangat minim seperti itu. Yang ketiga adalah masyarakat kita sulit untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan gitu. Artinya ketika seorang suami itu sudah stres gitu ya, mungkin sudah bingung cari uang di mana gitu kan, akhirnya kan dia salah hitung mungkin dia contoh dia ngasih uang 100 ribu kan harusnya buat 2 hari misalnya. Mungkin suami ngasih uang 100 ribu, ingatnya padahal ini udah seminggu kan gitu. Padahal udah nggak cukup kan gitu. Nah, sebenarnya di sini masih bisa dikomunikasikan gitu. Artinya dalam arti, ya memang ini suami kan ini minta makan gitu kan. Memang tugas perempuan masak misalnya gitu kan. Tapi ya memang perlu dikomunikasikan sebaiknya gitu. Artinya ya perlu didiskusikan gitu kan. Cuma kan kadangkala masyarakat kita terlalu memikirkan dirinya sendiri. Kadangkala suami merasa lebih tinggi daripada perempuan misalnya. Artinya ruang komunikasi di sana sudah tidak ada gitu kan. Sehingga muncullah emosi gitu. Harusnya kan misalnya nih sebelum terjadi kekerasan
ya harus dibicarakan baik-baik gitu kan. Nah, cuma kan persoalannya ini kan adalah persoalan kemiskinan yang turun-temurun. Contoh sederhana begini, nanti kan polanya kalau misalnya orang tuanya, misalnya dia nikah muda, usia 15 deh atau 20 mereka udah nikah. Itu kan mereka suami istrinya masih kelihatan muda gitu, anaknya udah mungkin SMP misalnya, atau SMA misalnya. Nah, ketika mereka sulit, nah nanti kan mungkin kalau anaknya bisa mencari penghidupan yang layak, nanti anaknya membantu orang tuanya. Seperti itu kan. Tapi kalau anaknya misalnya juga sulit juga, namun sudah keburu menikah, nanti kan terjadi juga proses kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi lagi untuk anaknya juga gitu. Jadi kayak lingkaran setan yang memang sulit untuk diputus gitu. Ya memang akarnya adalah akar kemiskinan memang gitu. Seperti itu. Ya tentunya juga kampanye-kampanye stop kekerasan itu harus terus dikampanyekan gitu kan. Termasuk juga stop merokok gitu misalnya. Sekarang banyak suami-suami yang lebih memilih merokok daripada ngasih uang ke istri buat beli beras gitu. Kan jadi terbalik gitu. Makanya akhirnya yang terjadi adalah ya akhirnya kemiskinan makin banyak gitu kan, yang punya pabrik rokok makin kaya kan, kira-kira gitu, seperti itu. Nah ini kan perlu dikampanyekan seperti itu. Artinya yang membuat seseorang bisa bertahan gitu meskipun mengalami kekerasan gitu mungkin juga karena kondisi yang terhimpit gitu Pak. Betul, karena kan perempuan juga tidak punya keahlian, masalahnya di sana gitu. Si perempuan juga tidak memiliki keahlian. Kalau saat ini kan zamannya emansipasi, artinya bagaimana seorang istri juga memiliki keahlian, seorang istri memiliki pendidikan yang layak gitu kan, sehingga seorang perempuan tuh tidak diinjak-injak oleh suami, oleh laki-laki gitu kan. Karena apa? Karena memiliki penghasilan sendiri, karena memiliki keahlian. Untuk memiliki penghasilan kan perlu memiliki keahlian gitu. Nah, kenapa dia bertahan? Ya karena memang juga tidak memiliki keahlian juga gitu. Nah, artinya kalau laki-laki mungkin masih keahliannya lebih tinggi karena dia bisa kerja yang sifatnya kasar misalnya, seperti itu. Mau nggak mau kan akhirnya dia tetap menerima kondisi suami kan, seperti itu gitu. Akhirnya yang terjadi adalah mereka berusaha menjalani hari-hari dengan penuh tekanan kan, kira-kira gitu. Walaupun tertekan, walaupun sulit, mereka tetap menjalani itu gitu, seperti itu. Oh iya. Lalu dampaknya sendiri apa nih Pak? Kalau ada kekerasan gitu bagi korban dan juga mungkin anak-anaknya melihat gitu Pak? Ya dampaknya memang buat anaknya, nanti anaknya bisa aja meniru bahwa kekerasan seperti itu adalah cara menyelesaikan masalah ketika mereka mungkin juga sedang berhadapan dengan pasangannya nanti kelak di kemudian hari. Ini kenapa sih suami ini melakukan kekerasan seperti itu? Ya mungkin dia orang tuanya juga melakukan kekerasan terhadap ibunya gitu. Ayahnya melakukan kekerasan seperti itu sehingga dia mencontoh dari orang tuanya zaman dulu juga gitu. Seperti itu. Artinya menjadi lingkaran setan gitu. Tentunya si korban, si ibu ya tentunya yang menderita gitu kan. Nanti menjadi bisa mudah sakit gitu kan. Namanya dipukul kepalanya kan bisa mudah sakit. Kepala kan sesuatu yang penting gitu. Orang berpikir kecerdasan ada di kepala. Tapi kalau dibanting, dipukul kan bahaya juga kan, kira-kira gitu. Bahkan kekerasan ini juga bahaya gitu. Banyak juga orang mendapatkan kekerasan sampai masuk rumah sakit gitu kan. Itu kan bisa aja terjadi. Namun karena keluarga sendiri akhirnya tidak dituntut secara hukum gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu Pak, apa pesan-pesan Bapak sebagai psikolog keluarga gitu Pak untuk agar keluarga itu bisa terhindar dari kekerasan gini Pak? Yang pertama adalah pentingnya komunikasi. Sesulit apapun hidup, asal dikomunikasikan, saya yakin sih tetangga, keluarga besar, atau siapapun masih mau bantu kok. Gitu. Karena gotong royong di Indonesia itu cukup tinggi. Artinya kalau ada komunikasi, seluruhnya dikomunikasikan, saya yakin masih ada orang mau membantu. Itu yang penting, satu, komunikasi. Yang kedua adalah saling menghargai.
Nah, artinya jangan laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan, kan kira-kira gitu. Oke, laki-laki mencari nafkah, oke, perempuan memasak. Itu nggak masalah seperti itu. Tapi ketika ada hal-hal tertentu ya harus tetap saling menghargai gitu. Sehingga kalau ada rasa saling menghargai, nanti komunikasi itu juga terbentuk, kan kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah berusaha untuk menahan diri, untuk tidak memukul, untuk tidak menghina. Karena itu adalah KDRT seperti itu. Tentunya yang keempat adalah cobalah untuk mencari teman, mencari tetangga. Maksudnya berteman dengan tetangga, berteman dengan atau belajar dari tokoh-tokoh, misalnya ustadz atau apa, supaya dalam menjalani rumah tangga ini ya dilakukan hak dan kewajiban suami istri ini benar-benar dijalankan gitu, seperti itu. Terus yang lain lagi ya tentunya pentingnya selain saling menghargai ya saling mencintai juga penting gitu. Artinya kalau orang cinta kan harusnya tidak memukul, kan kira-kira gitu. Oh iya. Ya baik Pak. Karena satu lagi kerja keras gitu, kerja keras. Karena dengan kerja keras kemungkinan besar kesulitan itu bisa dilalui gitu, seperti itu. Oh iya. Penuh semangat gitu kan. Kalaupun generasinya saat ini masih belum mapan ya mungkin anaknya nanti generasinya lebih baik. Sama kalau punya anak suruh rajin belajar. Jangan sampai punya anak nggak rajin belajar kan. Kalau nggak rajin belajar, pendidikan rendah, nanti juga nyari kerja susah, kan kira-kira seperti itu. Yang ditakutkan itu tadi ya Pak, terjadi lingkaran setan di situ. Betul, terjadi lingkaran setan. Salah satu untuk memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Kalau pendidikannya makin tinggi, kesempatan untuk mendapatkan peluang kerja lebih tinggi di waktu yang akan datang. Tentunya kalau anaknya juga pendidikannya lebih tinggi, dia bisa bekerja di tempat yang lebih layak, nah nanti kan bisa membantu kedua orang tua juga, kan kira-kira gitu. Nah, seperti itu. Ya baik Pak, sepertinya udah cukup berbincangan mengenai topik video viral kekerasan ini ya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Adi. Semoga ini juga bermanfaat untuk Tribuners yang lain. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.